Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isnianinur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Warga miskin di Tapanuli Selatan makan nasi campur garam. Warga tolak penjemputan pasien COVID-19. Simulasi protokol kesehatan Pilkada Medan 2020. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sejumlah keluarga miskin di Tapanuli Selatan mengaku belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat warga di Tapanuli Selatan terpaksa memberi makan anak-anaknya hanya dengan campuran nasi dan garam. Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Muara Tais 2, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengaku hingga saat ini belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat, termasuk bantuan beras miskin atau bantuan langsung tunai. Ekonomi yang sulit semakin memperburuk keadaan, sehingga sebahagian warga terpaksa memberi makan anak-anaknya hanya dengan campuran nasi putih dengan garam tanpa ada lauk pauk. Makan nasi cuma dengan garam ini terpaksa dilakukan warga untuk mensiasati hidup yang semakin sulit. Makan nasi dengan garam ini terpaksa dilakukan warga untuk mensiasati hidup yang semakin sulit. Seperti ibu rumah tangga bernama Jerni Borunasution ini, akibat pandemi COVID-19 yang melanda, membuat penghasilan suaminya berkurang drastis. Ibu Jerni hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai buruh kasar yang cuma bergaji rata-rata 40.000 per harinya. Ibu Jerni dan sejumlah ibu-ibu lainnya di Desa Muara Tais 2, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah pernah berulang kali mengajukan diri sebagai penerima beras miskin dan bantuan langsung tunai ke pemerintah desa. Namun, hingga saat ini, permintaan mereka belum dikabulkan pihak desa maupun pihak pemerintah Kecamatan Angkola, Muara Tais. Ibu Jerni berharap agar pemerintah sedikit membuka hati untuk memberikan bantuan beras miskin atau BLT kepada mereka. Oh iya Bu, selama masa COVID ini sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah Bu? Belum, Pak. Kenapa belum Bu? Udah pernah minta kepala desa atau gimana? Kata kepala desa nggak layak kami dapat bantuan. Udah pernah kantor camat juga? Atau? Udah pernah kantor camat, udah pernah ke sawah-sawah. Tapi nggak dapat juga ya? Nggak dapat juga. Terus Ibu kerja apa rupanya Bu? Nggak ada kerjaku. Oh, terus suami Ibu? Suamiku bangunan. Bangunan ya? Kadang-kadang. Anak Ibu berapa Bu? 3. 3 ya? Coba Ada yang sekolah? ada. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan di pesisir Belawan, Polres Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan berjualan sayur dengan bayar seikhlasnya oleh para pembelinya. Selain mendukung program pemerintah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak hampir 500 kg berbagai jenis sayur segar yang dijual oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melalui Binmas Polsek Medan Labuhan di depan halaman masjid di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Berbagai jenis sayur segar yang telah dikemas seperti tomat, sawi, kangkung, wortel, kol, jagung, dan sayuran yang lainnya dijual kepada masyarakat dan cukup dengan membayar seikhlasnya kepada petugas kepolisian yang terus melakukan kegiatan tersebut untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya menjual sayur, petugas Binmas Polsek Medan Labuhan atau sering dikenal dengan polisi sayur juga mengimbau kepada masyarakat
agar tetap menjaga kebersihan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Wakapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, dengan adanya kegiatan berupa jualan sayur dan bayar dengan seikhlasnya tersebut, merupakan program dari Polres Pelabuhan Belawan yang diharapkan nantinya dapat membantu pembangunan rumah ibadah dan juga meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya tujuan kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa untuk pangan ini sangat penting, dan kami juga menyampaikan kepada pengurus masjid bahwa nanti pada saat sayur ini dibagikan, masyarakat silakan untuk memberikan infak seikhlasnya, sehingga hasil infak ini nanti akan dapat digunakan oleh pembangunan masjid Al-Ikhlas ini. Dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk dapat menerima sayur yang telah disiapkan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Kegiatan ini nantinya menjadi agenda rutin Polres Pelabuhan Belawan untuk pembangunan rumah ibadah di kawasan pesisir Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ex-bioskop pria Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang telah puluhan tahun tutup, akhirnya dieksekusi oleh perusahaan daerah, Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara, selaku pemilik aset gedung tersebut. Setelah puluhan tahun tidak difungsikan, ex-bioskop pria Kota Pematang Siantar yang selama ini sempat dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk mengkais rezeki akhirnya dieksekusi. Gedung di atas lahan sekitar 2.000 meter tersebut kini sudah diblokir atau ditutup oleh pihak pengembang atas persetujuan perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara. Dengan demikian, para pedagang kaki lima yang sempat berusaha di sekitar lokasi eks gedung bioskop pria tersebut kini kehilangan tempat untuk berjualan. Ani, salah seorang pedagang kaki lima di sekitar gedung eks bioskop pria, mengaku setelah dilakukan pemagaran gedung oleh pihak pengembang, mereka belum tahu mau berjualan di mana, karena pemerintah kota sendiri belum menyediakan tempat baru untuk para PKL yang kehilangan lokasi berjualan. Penggusuran ya? Kalau kami alami kayak dipaksa gitu, soalnya tiba-tiba. Dipaksa ya? Iya. Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya nggak ada informasi, tiba-tiba aja. Tiba-tiba disuruh pindah. dari pihak mana? Dari ada yang ngomong katanya. Kami mendapat informasi juga dari ayah. Apa perasaan kakak? Kecewa kakak. Soalnya kami dari kecil ini ke diri kami dari kecil, Bang. Dari kecil lah? Berarti juga, Dari sekolah, Bang. berarti dia ini sudah sangat membantu keluarga ya? Iya, Bang. Saya nggak terima kalau misalnya dikasih poisangan sih mending begini juga. Baraknya harapannya ada relokasi atau tempat baru atau seperti apa lah gitu ya? Harusnya seperti itu. Ini kan enggak kita dikasih tempat kayak tuh, ayo aku bisa jualan. Ini enggak dikasih waktu kayak tuh kita beberapa waktu untuk mencari tempat apa. Ini enggak ada tiba-tiba. Proses eksekusi berjalan lancar tanpa ada penolakan dari masing-masing pedagang kaki lima, dan rencananya gedung eks bioskop pria tersebut akan dijadikan sebuah restoran berbintang dan pusat jajanan di Kota Pematang Siantar. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, ratusan masa warga Jalan Jati, Kelurahan Panjuran Dewa, Kecamatan Sibolga, Sambas, melakukan aksi penolakan dan menghadang tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga yang akan menjemput seorang pasien yang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut karena warga berasumsi bahwa pasien tidak benar terkonfirmasi positif COVID-19, seperti yang dinyatakan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga. Pasalnya disebutkan pasien sudah lama menderita sakit jauh sebelum merebaknya wabah virus corona dan dengan usia pasien yang sudah 65 tahun, sehingga masyarakat berasumsi itu hanyalah penyakit biasa atau akibat penuaan. Penjemputannya tadi itulah datang orang baik-baik, orang warga ini juga baik-baik datang yang menyambutnya. Bilang kata dari pihak dari dinas kesehatan katanya mau ngasih obat aja gitu atau vitamin gitu. Rupanya warga nggak terima, itu aja. Katanya positif hasil swabnya positif. Positif COVID? Iya. Terus pihak keluarga gimana bang? Pihak keluarga gimana? Menolak? Menolak. Alasannya? Alasannya nggak terima lah Pak. Kenapa nggak terima? Udah 5 tahun. Penyakit memang kayak gini penyakitnya. Sakitnya apa? Sakitnya paru-paru. Sebelum ada COVID memang udah penyakit paru-paru. Untuk mengantisipasi terjadinya amukan massa, akhirnya tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga memilih meninggalkan lokasi. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga. Warudin Simanulang melaporkan untuk Elvarina TV. Sementara itu, pemirsa, dalam pelaksanaan Pilkada Desember mendatang, KPU memiliki 12 hal baru yang akan diterapkan demi menjaga Pilkada yang aman dan sehat di tengah wabah COVID-19, baik untuk petugas maupun warga pemilih. Terus meyakinkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, meskipun banyak desakan agar Pilkada ditunda. Terdapat 12 perbedaan pelaksanaan Pilkada di tengah wabah COVID-19 dibandingkan Pilkada atau pemilu sebelumnya. 12 hal baru tersebut antara lain, seluruh petugas dan pemilih wajib memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, cek suhu tubuh, memakai sarung tangan plastik yang disediakan di TPS. Setelah mencoblos akan diberi tinta tetes, bukan tinta celup. Kemudian setiap TPS maksimal 500 pemilih. Petugas KPPS memakai APD, jadwal waktu kedatangan pemilih diatur dalam formulir C pemberitahuan. TPS akan didisinfektan, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 dan wajib menghindari kontak fisik selama di TPS. Komisioner KPU RI Evi Novita Ginting menyatakan, 12 hal baru ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada serentak aman dan sehat, baik untuk petugas maupun untuk warga pemilih. Sementara itu, untuk warga yang datang di luar jadwal kedatangan ke TPS, KPU memastikan hak pilih warga tetap akan digunakan, dan KPU akan membuat aturan terkait hal ini. Bukan pengaturan waktu yang dalam rangka kita untuk menghindari terjadinya antrian yang panjang dan juga kerumunan ya. Nah, kita harapkan nanti supaya pemilih bisa membaca formulir C pemberitahuan kita secara teliti, dan kemudian kita berharap juga KPPS kita bisa menyampaikan ya, mensosialisasikan tersebut sehingga nanti pemilih-pemilih datang bisa menyesuaikan dengan waktu yang sudah diatur waktu kehadirannya. Dan dalam hal misalnya kalaupun tidak, ya itu nanti kita akan atur ya bagaimana cara untuk dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian tentu saja yang hak mereka tetap diberikan ya, hak pilih itu tetap diberikan. Nah, tergantung waktu di mana nanti dia bisa hadir. Tapi kami tentu menekankan bahwa waktu kehadiran itu bisa dipatuhi sehingga nanti ini kan satu hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya antrian panjang dan juga kerumunan.
Kan pengaturan waktu yang dalam rangka kita untuk menghindari terjadinya antrian yang panjang dan juga kerumunan ya. Nah, kita harapkan nanti supaya pemilih bisa membaca formulir C pemberitahuan kita secara teliti, dan kemudian kita berharap juga KPPS kita bisa menyampaikan ya, mensosialisasikan tersebut sehingga nanti pemilih-pemilih datang bisa menyesuaikan dengan waktu yang sudah diatur waktu kehadirannya. Dan dalam hal misalnya kalaupun tidak, ya itu nanti kita akan atur ya bagaimana cara untuk dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian tentu saja yang hak mereka tetap diberikan ya, hak pilih itu tetap diberikan. Nah, tergantung waktunya mana nanti dia bisa hadir. Tapi kami tentu menekankan bahwa waktu kehadiran itu bisa dipatuhi sehingga nanti ini kan satu hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya antrian panjang dan juga kerumunan gitu. KPU menyatakan bahwa pilkada serentak nantinya akan berjalan aman dan sesuai protokol kesehatan. KPU juga meminta masyarakat tidak khawatir dan takut untuk datang ke TPS. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Koster Aprison Huta Julu, korban kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Simalungun, menuntut keadilan atas kasus tersebut. Koster yang mengaku menjadi korban pengeroyokan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sementara dari 3 orang pelaku pengeroyokan, kepolisian baru menahan 1 orang dan 2 orang lainnya termasuk oknum anggota DPRD masih belum ditahan. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, yang diduga menjadi korban kasus pengeroyokan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama 2 orang rekannya, menuntut keadilan atas kasus tersebut. Koster yang mengaku menjadi korban pengeroyokan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sementara dari 3 orang pelaku pengeroyokan, kepolisian baru menahan 1 orang dan 2 orang lainnya, termasuk oknum anggota DPRD tersebut masih belum ditahan. Awalnya kasus ini terjadi pada bulan September yang lalu, dipicu karena berbeda pandangan politik terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung di Pilkada 2020. Koster juga mengatakan awal kejadian sebenarnya ada upaya dari dirinya untuk melakukan perdamaian. Namun yang disesalkan, Koster kembali diserang saat sedang berada di puskesmas untuk mengobati luka akibat kejadian tersebut. Bisa jelaskan Bang bagaimana kondisi kesehatan Bapak pasca pengeroyokan tersebut Bang? Apakah masih ada sakit di bagian tubuh atau gimana Bang? Masih terasa sakit bagian tubuh, kepala belakang, tangan kiri terkilir, tangan kanan masih tahap pemulihan lukanya. Bang, secara psikologis, apakah Bang mengalami semacam ketidaknyamanan jika seseorang diri saat keluar di rumah itu Bang? Merasa tidak ada kenyamanan. Ketidaknyamanannya itu gimana Bang? Ketidaknyamanannya ya takut ada serangan balik lagi. Maksudnya serangan balik gimana? Takutnya ada ancaman bagi diri kita. Oke Bang, awalnya Abang mengatakan kan ada juga nada ancaman kepada istri atau keluarga lah gitu Bang. Bagaimana kondisi istri Abang dan anak-anak Abang? Apakah mereka mengalami ketakutan juga atau gimana? Semenjak kejadian datang anggotanya 3 orang ke rumah, istri saya dan anak-anak saya merasa ketakutan, merasa tidak nyaman. Jadi makanya orang itu meninggalkan rumah, pergi ke tempat mertua saya. Dira Siahaan, saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga mengatakan bahwa kondisi Koster Huta Julu saat itu sudah babak belur akibat pengeroyokan tersebut. Ia juga menyesalkan karena pelaku belum ditahan dan Koster Huta Julu malah ditetapkan sebagai tersangka.
adanya peristiwa pengeroyokan terhadap korban Koster Pak Huta Julu yang terjadi beberapa waktu lalu. Kabarnya Bapak ada di lokasi Pak? Kalau di lokasi orang itu ada keributan, saya tidak ada. Tapi karena ada telepon ke kami waktu itu, ada telepon ke Pak Korwil bahwa ada katanya keributan Koster sama Bempri dan kawan-kawannya. Kami berangkat ke sana. Kejadian itu kami lihat udah baru hantam, udah pada banyak darah. Nah, kami berhenti, kami lihat kejadian itu. Bempri Sinaga pas memukul Koster Huta Julu di bagian kepala belakang. Kami masih berhenti nih di kereta, tapi setelah kami lihat Bempri mau menyerang lagi, saya langsung lompat dari kereta itu, turun menghampiri Bempri Sinaga, lalu menangkap tangannya dua-duanya untuk melerai biar persoalan itu tidak dilanjutkan lagi. Gitu aja Pak. Oke, Bapak ingat tanggal berapa atau hari apa kejadian itu Pak? Kejadian itu tanggal 20, pas kira-kira jam 12. Pas hari Minggu. Atas kejadian tersebut sampai saat ini keluarga Koster Huta Julu, istri dan anaknya yang merasa masih trauma dan takut ada penyerangan kembali, memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dosi Siparwata melaporkan untuk Evarina TV. Sumber hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Sumatera Utara menggelar simulasi Pilkada Medan tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa aturan yang berbeda pada Pilkada kali ini dengan Pilkada sebelumnya. Beginilah suasana di tempat pemungutan suara atau TPS 6 di Kecamatan Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara. Panitia pemungutan suara atau PPS sebelumnya membuka TPS diwajibkan untuk menyemprotkan disinfektan pada bilik suara dan tempat duduk pemilih. Kemudian petugas membuka TPS tepat pada pukul 7 pagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebelum beraktivitas, seluruh petugas PPS diperiksa suhu tubuhnya. Wajib menggunakan masker dan face shield serta sarung tangan. Satu persatu pemilih yang akan memberikan hak suaranya diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh serta tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kemudian para pemilih menunjukkan surat undangan dan EKTP untuk mendapatkan surat suara dan sarung tangan, agar pemilih tidak bersentuhan langsung dengan kertas suara dan alat pencoblosan. Setelah menggunakan hak suara, pemilih juga diberikan tanda tinta yang diteteskan oleh petugas. Kemudian pemilih keluar dari pintu keluar yang telah ditentukan untuk diberikan hand sanitizer guna menjaga kebersihan tangan. Proses pemungutan suara kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat tahun ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, sehingga wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. KPU juga menyiapkan bilik khusus bagi pemilih yang suhu badannya di atas normal atau di atas 37,3 derajat Celcius dan masih tetap bisa memberikan hak suaranya. Nah, ada hal-hal yang berbeda dari TPS-TPS pada pemilihan dan pemilu sebelumnya. Seperti setiap pemilih itu mendapatkan undangan C pemberitahuan dengan dituliskan jam berapa jam kehadirannya. Jam berapa jam kehadirannya dituliskan di situ dan dibagi-bagi agar tidak terjadi kerumunan di TPS.
Lalu pemilih diwajibkan memakai masker. Lalu wajib mencuci tangan dan di termogan. Jika suhunya 37,3 derajat ke atas, maka pemilih tersebut akan diarahkan memilih di bilik khusus yang disiapkan di setiap TPS yang ada nanti. Bilik khusus ini akan berada di dalam lingkungan TPS, tapi terpisah dari area utama TPS. Nah, lalu selain itu, kita juga yang berbeda kali ini adalah tinta yang biasanya itu dicelupkan tanda telah menggunakan hak pilih, kali ini adalah ditetes. Ditetes dengan alat tetes agar tinta tersebut tidak menyentuh langsung jari pemilih. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita simulasikan dan melihat potensi-potensi masalahnya seperti apa. Simulasi ini nantinya akan diterapkan di 4.303 TPS dengan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 1.601.001 orang guna mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 di Pilkada serentak tahun 2020, tepatnya pada 9 Desember mendatang. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, setelah sempat ditutup selama lebih dari 7 bulan guna mencegah penyebaran COVID-19, kini kawasan wisata alam Taman Kelinci Rawaborang yang berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang sudah dibuka kembali. Masyarakat sudah bisa menikmati kesegaran alam serta wahana-wahana yang ada, khususnya bermain dan berinteraksi dengan aneka jenis kelinci di taman wisata tersebut. Dibukanya kembali kawasan wisata Taman Kelinci Rawaborang atau TKRW di kawasan Lebak Murni, Sako, Palembang, Sumatera Selatan disambut antusias oleh warga yang secara silih berganti mendatangi kawasan tersebut. Kawasan wisata ini sempat ditutup selama lebih dari 7 bulan guna mencegah penyebaran COVID-19 di kota Palembang. Meski harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan, hal itu tak menyurutkan minat warga untuk berrekreasi, menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Selain wajib menggunakan masker dan menjaga jarak, pihak pengelola menyediakan tempat cuci tangan di setiap wahana yang ada di Taman Kelinci Rawaborang ini. Di tempat ini pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis kelinci yang lucu dan menggemaskan, yang dapat diajak berinteraksi bermain dan juga ikut memberikan makanan yang disediakan pihak pengelola. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat berbagai jenis satwa lain di dalam mini zoo, kawasan taman atau flora, wahana berbagai permainan tradisional, serta beberapa spot foto bertemakan jadul dan ragam pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang kami utamakan tuh kelinci, karena itu yang kami jual ya istilahnya seperti itu. Kelinci jadi bisa untuk interaksi dengan kelinci, interaksi dengan hewan-hewan gitu. Kemudian wahana untuk permainan anak-anak, permainan tradisional anak-anak seperti bakia, kemudian lompat tali, yang istilahnya tuh mengingatkan anak-anak akan permainan masa lalu gitu. Saya tahu dari teman keluarganya pernah datang ke sini, terus dia cerita ke saya, jadi saya penasaran. Gimana tanggapannya tentang Taman Kelinci ini, Mbak? Kalau menurut saya di sini fasilitasnya sudah cukup lengkap, terus di sini nyaman karena banyak pohon dan tumbuhan, dan juga di sini sepertinya fasilitas di sini mampu mengedukasi anak-anak untuk bermain dan belajar dan berinteraksi dengan binatang yang ada di sini. Bagi warga masyarakat yang rindu dengan suasana alam yang sejuk dan menyenangkan, Taman Kelinci Rawaborang, Palembang bisa menjadi pilihan berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Lokasinya tak jauh dari pusat kota. Tiket masuk pun cukup terjangkau, hanya membayar Rp5.000 per orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isnianinur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.